Itulah cerita Hafsah. Umar tidak hanya berhenti sampai di situ Bapak dan Ibu, tetapi Umar mengatakan, wahai Hafsah, coba teruskan ceritamu. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hobinya makan roti. Kalau roti seadanya beliau makan. Kalau lagi ada, roti itu dicelupkan ke dalam minyak, kemudian beliau makan. Suatu hari Rasulullah ketika saya sedang nyapu, kata Hafsah, nyapu serpihan-serpihan roti itu Bapak dan Ibu, nyapu, kemudian Rasulullah kumpulkan itu remukan-remukan roti itu, kemudian dimasukkan, kemudian Rasulullah makan itu, dan separohnya dibagikan kepada fakir miskin. Padahal kata Hafsah, Rasulullah itu memiliki hak dari Baitul Mal yang teramat sangat banyak. Tetapi Rasulullah tidak mau mengambil itu, wahai Umar. Hak yang dari Baitul Mal itu dia ambil, kemudian dia bagikan kepada fakir miskin. Umar menghela nafas, kemudian Umar mengatakan kepada Hafsah, Hafsah, bagaimana menurutmu kalau ada 3 orang sahabat, mereka mempunyai tujuan yang sama dan mereka mempunyai jalan yang sama yang harus dilalui? Apakah mungkin aku ini akan berjalan keluar dari jalan itu? Abu Bakar sudah menempuh jalan itu, Rasulullah sudah menempuh jalan itu, dan Abu Bakar sudah membuktikan bahwa dia sampai di tempat di sampingnya Rasulullah. Sekarang apakah mungkin menurutmu aku akan membelok dari jalan itu? Aku akan tetap seperti ini agar aku bisa bersanding dengan Rasulullah, aku bisa bersanding dengan Abu Bakar, dan nanti aku bersama-sama dengan mereka beliau berdua. Wahai Hafsah, aku tidak pernah akan mengambil hakku dari Baitul Mal, bagikan semuanya kepada fakir miskin. Pertanyaannya, adakah pemimpin sekarang yang seperti itu? Adakah seorang presiden sekarang yang seperti itu? Yang terjadi adalah kebalikannya. Bapak dan Ibu, satu ruh semangat Rasulullah. Ketika saya menyebut Rasulullah presidenku, banyak orang yang mengkritik saya, banyak orang yang protes terhadap saya. Pak Fauzi, Ustadz, tidak, presiden kita yang di sini. No. Jelaskan, inilah Rasulullah. Dan ini Bapak Ibu, untuk membangun Indonesia butuh kerangka 4 pilar sifat Rasulullah. Kalau kita ini tidak mempunyai Nabi seperti Rasulullah Bapak dan Ibu, kita tidak akan pernah tahu apakah kita akan sampai kepada Tuhan kita. Berbicara kondisi saat ini, yang terjadi adalah penyelewengan dari 4 sifat Rasulullah tadi. Yang harusnya jujur, dia berbohong. Yang harusnya amanah, dia berkhianat. Yang harusnya cerdas, gak mau belajar. Saya khawatir Bapak dan Ibu, kalau pemimpin-pemimpin kita ini, pemimpin yang ada sekarang ini yang memimpin Indonesia itu tidak amanah, tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Khawatir satu ketika, satu saat Allah akan mendatangkan malapetaka bencana kepada kita semua hanya untuk sekedar mengingatkan, kembalilah kalian semua kepadaku. Saya tidak ingin berbicara banyak tentang dosa-dosa. Saya tidak ingin mengorek kesalahan-kesalahan. Saya hanya ingin berpesan bahwa tahun depan ketika pemilihan presiden itu sudah berlangsung, cari Bapak dan Ibu jangan sampai membeli karung dalam membeli kucing dalam karung. Berat. Bersama-sama ini nanti Bapak dan Ibu, mohon doanya Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk menjadikan betul-betul memperbesar dan mempererat kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Nah, Bapak dan Ibu, kalau jujur ini diawali dari keluarga, tidak ada bohong-bohongan, insya Allah yang terjadi adalah sakinah mawaddah warahmah. Kalau cerdas, maka yang terjadi adalah kita akan dihormati dan kita akan disegani karena keilmuan kita. Orang akan nurut,
orang akan appreciate kepada kita. Kalau kita menyampaikan hal-hal yang benar, maka kita juga harus bisa memulai diri. Dan yang terakhir, ketika kita berakhlak mulia seperti yang dicontohkan Nabi, maka insya Allah kemanapun kita pergi, keberkahan dan kemuliaan selalu mengiringi kita. Agar sifat-sifatnya Rasulullah itu menempel pada diri presiden kita, menempel pada pemimpin-pemimpin kita. Suatu hari seorang tamunya Rasulullah datang di rapatnya Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu. Ketika itu di padang yang sangat luas, kebetulan ada gurun-gurun, kemudian tamu itu datang. Tamu itu sudah tidak bisa membedakan mana yang dipimpin, mana yang memimpin.